Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Dewan motivator dan dulur-dulur dimanapun Anda berada, mudah-mudahan yang Allah muliakan. 10 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama dakwahnya di kota Mekah. Tapi hanya satu dulur. Satu yang ditanamkan kepada semua umat Kangjeng Rasulullah. Apa? Yaitu ketauhidan. Apa tauhid? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hukmu bi anna syai'a wahidun wal ilmu bi annahu wahidan. Menetapkan bahwa sesuatu itu satu dan mengetahui bahwa hanya dialah yang satu. Satu yang patut dipuji, satu yang patut disembah, satulah yang patut kita ibadahi, satulah yang patut kita minta. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim. Hanya kepada Allah lah yang satu kami beribadah dan hanya kepada Allah yang esa, yang satulah kami meminta. Jadi hanya satu dulur tauhid. Hanya mengajarkan satu ilah, satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, suatu hari, ada seorang bertanya kepada saya, Jamal, emang kalau ilah, kalau Tuhan yang kita sembah itu lebih dari satu, emang bakalan ada dampaknya? Saya jawab, dulur, kalau ilah yang kita sembah lebih dari satu dulur, maka akan ada umat yang liar bin pusing dulur. Dulur, tahu kan mobil bus? Tahu mobil bus? Supirnya berapa? Supir bus jumlahnya 2, yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan. Kan itu supir bus nanti rebutan penumpang. Yang penumpangnya bingung. Mau bawa kemana dia? Mau ke kiri sama supir, mau ke kanan juga sama supir, kan bingung nanti umat. Itulah tauhid yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya menyembah satu Tuhan karena keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, pada sekarang ini krisis ketauhidan kita. Hanya gara-gara 1 kilogram beras, pindahlah ketauhidan. Hanya gara-gara mie instan, pindahlah ketauhidan. Yang paling parah, hanya gara-gara punya wanita cantik. Meureun cenah. Pindah ketauhidannya. Hanya gara-gara punya pacarnya yang ganteng, pindah ketauhidannya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, krisis ketauhidan kita. Suatu ketika, ceweknya bilang, Kang, kalau Akang tidak ikut kepada kepercayaan saya, enlah sudah. Laki-lakinya bilang sama gobloknya itu, ketauhidan yang tidak mantap. Daripada aku putus sama Neng yang tumtum merejane, lebih baik aku ikut kamu sajalah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Makanya ketauhidan, ajaran tauhid bukanlah ajaran untuk dipermainkan, tapi ajaran tauhid untuk ditanamkan dan dikembangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seorang sahabat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang abid yang hitam legam tapi tak sehitam Jamaluddin. Disiksa oleh majikannya, ditindih badannya, disimpan di padang pasir. Padang pasir itu sangat panas. Apabila daging disimpan di situ, maka akan matanglah itu daging. Tapi apa yang dikatakan Bilal ketika disiksa, nyawa pun taruhannya. Hanya dia mengatakan, ahad, ahad, ahad. Kan dulu sekarang mah diancam. Sama ceweknya diancam sama pacarnya. Kalau Jamal mah gak bakalan gitu. Ada yang ngancam sama Jamal cewek cantik lagi. Jamal, kalau kamu gak ikut, udah end lah sudah. Emang gue pikirin, gue end kan gue udah punya yang baru coy. Allahu Akbar, itulah krisis di zaman era globalisasi ini. Krisis ketauhidan. Hitam-hitam air kopi dijual di perapatan. Hitam-hitam kulitku ini, banyak gadis yang keedanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.